Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alganwin Albar, biasa dipanggil Gani. Saya berasal dari salah satu kampus negeri yang ada di Kota Medan, yaitu Politeknik Negeri Medan, atau biasa juga disebut dengan Polmed. Saya di sini akan mempraktekkan penggunaan konstanta define dan juga cons, dan juga penggunaan komen console in atau CIN pada pemrograman C++. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Visual Studio Code. Teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya itu Dev C++, atau misalnya tidak mau menginstal aplikasi juga bisa dari web yang bernama Programmis. Ada juga saya pernah lihat kakak tingkat saya menggunakan hanya HP saja untuk melakukan pengkodingan C++. Yang pertama, kita udah pasti membuat file baru atau new file. Kita buat namanya misalnya praktek 1, praktik 3 sesuai soal, dan juga soal nomor 1. Dot extension itu kalau C++ itu CPP. Untuk lokasinya kita bisa buat lokasi baru, bebas teman-teman mau dibuat di mana. Saya buat di drive D dan folder baru. Teman-teman buat di folder yang teman-teman bisa ingat. Lalu untuk memulai sebuah pemrograman C++, kita menggunakan perintah include lebih kecil, iostream lebih besar. Apa maksudnya? Maksud dari include iostream ini adalah mengimpor library iostream atau library dasar yang ada di C++. Misalnya perintah console in, console out, dan lain-lain yang dasar-dasar itu ada di dalam library iostream. Jadi itu gunanya. Jadi selanjutnya itu kita menggunakan perintah using namespace std. Apa gunanya? Using namespace std digunakan agar ketika kita memasukkan perintah misalnya console in atau console out, itu kita tidak perlu menuliskan yang namanya itu std titik dua kali console in. Jika kita tidak menggunakan using namespace std ini, kita wajib menuliskan std titik dua kali di depan setiap perintah console in dan juga console out. Menurut saya itu sangat merepotkan. Jadi saya menggunakan sebuah cara, yaitu using namespace std, agar perintah console in dan console out itu bisa tetap dibaca walaupun tidak menggunakan perintah std titik dua kali di depannya. Lalu kemudian kita memasukkan fungsi utama atau in main. Ini gunanya agar di dalam sinilah semua pemrograman itu dikerjakan dalam fungsi main, karena ini fungsi utama, jelas kan? Lalu kita buka dengan kurung kurawal, kita tuliskan misalnya perintah console out, petik lebih kecil 2 kali, lalu petik 2, misalnya hello world, baru titik koma. Nah, beginilah contoh program yang sangat dasar, hanya memunculkan kata hello world. Nah, jika di run, udah pasti muncul yang namanya itu hasil hello world. Sabar, agak nge-lag. Nah, di sini bisa kita lihat kalau
perintah yang kita masukkan di sini alias console out. Console out ini berguna untuk menampilkan atau mengeluarkan inputan, mengeluarkan sebuah kata atau mengeluarkan sebuah variabel gitu. Misalnya di sini kita masukkan kata hello world di dalam petik 2. Karena dengan perintah console out ini, maka kata hello world-nya bakalan keluar. Nah, untuk yang kita kerjakan saat ini, kita menggunakan yang namanya itu define. Apa itu define? Define itu adalah sebuah kontainer, sebuah konstanta agar kita bisa menyimpan data di dalam define itu. Jadi kita menyimpan sebuah data ke dalam kontainer dengan menggunakan nama panggilan atau biasa disebut dengan variabel. Penggunaan define itu tidak di dalam fungsi main, tapi ada di luar fungsi main. Kita menggunakan perintah define nama variabel nama petik 2 nama. Nah, beginilah penggunaan define. Jadi ini adalah perintahnya, ini adalah nama variabelnya, dan ini adalah datanya atau data yang disimpan. Jadi sesuai dengan soal, define nama dan juga define alamat, kemudian define TTL atau tempat dan tanggal lahir. Ini untuk variabel ini bebas ya, mau teman-teman singkat dengan nama A saja juga bisa, pokoknya yang teman-teman hafal. Untuk saya pilih seperti ini saja. Lalu yang terakhir itu ada define hobi, saya singkat dengan H saja. Untuk datanya bakalan saya isi. Nah, kurang lebih begini data yang akan saya tampilkan, data yang saya simpan. Kemudian untuk kita menampilkan data yang sudah kita simpan ini di dalam kontainer define, kita menggunakan perintah yang namanya itu console out. Seperti tadi, console out. Lalu kita buat di sini nama yang akan kita tampilkan, misalnya nama saya adalah titik 2. Nah, kalau misalnya begini saja, untuk hasil yang dikeluarkan tidak mengambil dari data yang tersimpan ini. Mari kita buktikan dengan cara, jangan lupa titik komanya ya. Kita run. Bisa kita lihat kalau nama saya yang di atas ini tidak keluar di hasil run ini. Kenapa begitu? Karena kita tidak memanggil variabel nama agar ditampilkan setelah nama saya. Nah, jadi kita untuk memanggilnya itu kita menggunakan memanggil variabel saja. Tinggal kita ketikkan nama itu titik koma. Bisa begini. Jangan lupa kurung awalnya, itu tadi terhapus saya. Nah, kalau begini saja ini sudah bisa. Mari kita buktikan lagi. Nah, bisa kita lihat di sini kalau misalnya nama saya yang saya simpan di kontainer tadi, di define tadi, keluar pada hasilnya. Karena kita memanggil dengan nama variabelnya. Nah, variabel ini dan di sini kita memanggil. Nah, kemudian untuk memanggil semua data yang kita simpan di sini, maka kita harus menuliskan satu persatu perintah console out sesuai dengan apa yang akan kita tuliskan, apa yang akan kita ketikkan.
Kalau misalnya begini saja juga bisa, alamat gitu. Cuman ya yang pasti dia kan akan ikut ke sini terus gitu kan. Jadi kita akan membuat barisnya satu persatu. Nah, setelah saya membuat semua perintahnya satu persatu, mari kita buktikan. Mari kita run. Nah, kenapa saya buat di sini berbeda baris, berbeda line, tapi kenapa hasil outputnya itu menjadi satu baris semua? Nah, itu karena untuk C++ itu enter tidak dianggap. Jadi kita harus membuat baris baru dengan perintah endline. Nah, untuk membuat perintah endline itu bisa kita menambahkan di samping variabel untuk di baris cout, atau kita bisa membuat perintah baru, cout baru, lalu langsung endline. Nah, begini juga bisa, atau setahu saya juga bisa dengan tanda seperti ini. Nah, begini juga bisa seingat saya. Cuman saya lebih suka menggunakan yang namanya itu endline, karena sudah pasti gitu kan, karena buat baris baru mengakhiri baris itu membuat baris yang baru. Jadi di setiap baris ini kita tambahkan perintah endline agar membuat baris yang baru. Nah, setelah ini kalau misalnya kita run, ini pasti sudah jadi berbeda baris dia. Tetapi bisa kita lihat kalau hasilnya itu tidak rapi. Misalnya begini, antara debug dari Visual Studio Code-nya dan hasil outputannya itu menyatu. Jadi menurut saya ini tidak rapi, dan juga titik-titiknya ini tidak sejajar, jadi tidak enak dilihat gitu lah ya kan. Jadi untuk merapikannya kita hanya menselaraskan titik-titiknya ini di dalam sini. Lalu untuk membuat jarak antara atas dengan hasil outputan dan bawah dengan hasil outputan, kita hanya buat perintah cout kayak tadi yang saya bilang, line bisa 2 kali gitu biar agak berjarak dia kan, jadinya di bawahnya juga begitu, 2 kali. Nah, kalau udah begini, ini sudah pasti rapi. Nah, sudah rapi, tapi menurut saya masih kurang gitu, karena tidak ada judul dan juga baris antara baris pembatas gitu. Jadi saya akan membuat judul dan juga baris pembatas. Nah, ini menurut saya sudah rapi. Nah, sudah ada judulnya, sudah ada garis pembatas antara judul dan juga data, dan juga ada garis pembatas antara bawah dan juga isi. Nah, jadi untuk soal nomor 1 sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu penggunaan konstanta cons. Untuk penggunaan konstanta cons, di sini kita sama dengan define. Perbedaannya itu hanya di posisi peletakan dan penggunaan
komentar itu berbeda, dan juga yang pasti cons itu kita membutuhkan untuk menyebut tipe datanya. Jadi kalau misalnya kita tidak menyebutkan tipe datanya, si cons ini tidak tahu yang kita masukkan itu tipe datanya apa gitu. Oh ya, tipe data itu ada terbagi ya, misalnya string untuk kata-kata, ada juga integer untuk huruf-huruf, untuk angka-angka, dan juga ada float untuk bilangan desimal yang berkoma, ada juga double dan lain-lain. Nah, untuk yang kita gunakan kali ini adalah hanya string, karena kita hanya menggunakan kata-kata semua. Kata-kata untuk string ini juga bisa menggunakan huruf angka, jadi tidak tergantung kepada hanya huruf saja, bisa juga memakai simbol, bisa juga memakai angka. Jadi string itu kayak universal lah gitu dia. Jadi yang pertama yang pasti kita buat file baru sama seperti praktik 01 tadi. Lalu kita buat nama filenya, misalnya praktik 3 soal nomor 2 .jpp, ekstensinya jpp, karena kita buat file C++. Create file. Nah, di sini sama seperti praktik soal nomor 1 tadi, kita membutuhkan IOStream, membutuhkan using namespace std, menggunakan fungsi main, karena itu kan 3 ini istilahnya yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah kode. Jika tidak ada 3 ini, maka kode tidak bisa berjalan, kecuali namespace std ya. Namespace std itu opsional. Nah, jadi pertama sudah pasti kita buat dulu perintah include using namespace std, lalu in main. Nah, perbedaan antara konstanta, cons, dan juga define, yaitu ada peletakannya. Untuk di konstanta define tadi, posisi peletakan dari komentarnya itu atau variabel itu berada di sebelum fungsi main. Jadi kita di luar fungsi mainnya. Untuk cons ini peletakannya ada di dalam fungsi main. Jadi kita wajib buka dulu dengan kurung kurawal, lalu kita masukkan perintah cons, tipe datanya string, yaitu tipe datanya. Lalu kita masukkan nama variabelnya, nama misalnya, lalu sama dengan nama datanya, misalnya Muhammad Algani Win Alba. Dan juga di sini kita itu membutuhkan yang namanya itu titik koma. Kalau di define tadi kita tidak usah menambahkan titik koma di ujung perintah define. Kita tambahkan. Ini untuk yang data pertama. Untuk data kedua yaitu alamat. Alamat. Sama seperti di nama tadi. Titik koma, lalu string TTL, tempat tanggal lahir, Medan, 5 Juni 2007. Cons string hobi saya adalah bermain badminton atau bermain game. Nah, begini adalah untuk konstanta dari consnya itu sendiri. Perintahnya cukup segini aja. Lalu untuk mengeluarkannya sama seperti define tadi, kita menggunakan perintah console out untuk mengeluarkannya. Misalnya di sini nama saya adalah, kita panggil nama variabelnya nama,
Lalu kita pasti inline dulu karena kita mau langsung rapi. Cout, alamat saya kita rapikan langsung saja, tidak usah bertele-tele. Nah, untuk segini yang pasti kodenya ini sudah berjalan. Mari kita buktikan. Nah, di sini bisa kita lihat kalau nama bisa kita lihat kalau teks yang kita maksud untuk keluarkan di sini muncul, lalu untuk datanya keluar di sampingnya. Maka sudah berhasil untuk praktik 2. Cuman namun di sini saya rapikan sebentar. Nah, untuk saat ini yang pasti sudah rapi. Bisa kita buktikan dengan cara kita run dulu. Nah, bisa kita lihat di sini sudah rapi dan sudah berhasil, maka tugas nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita menggunakan perintah console in, alias untuk kita harus memasukkan dulu inputan ke dalam terminal. Jadi kita tidak langsung mendeklarasikan isi dari variabel itu ke dalam kontainer. Jadi kita harus hanya membuat variabelnya saja. Ketika kita run, dia akan meminta isi variabel itu, baru kita masukkan. Nah, itu menggunakan perintah console in. Jadi di sini kita buat file dulu yang pasti kan, praktik 04 soal nomor 1. Nah, di sini kita save aja di sini. Nah, sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, kita masukkan dulu IO stream-nya. Lalu using namespace std. Lalu bisa langsung kita masukkan yang namanya itu fungsinya, fungsi main, fungsi utama. Lalu di sini kita buat sebuah kontainer atau sebuah variabel agar nanti data yang kita masukkan bisa kita simpan di dalam variabel itu. Kita buat dulu tipe datanya, string, nama variabelnya, misalnya nama, titik koma. Nah, begini saja. Kita buat lagi untuk yang namanya name, buat lagi Nah, jadi di sini yang saya buat adalah variabel nama untuk nama saya nanti, variabel name, variabel sekolah asal sekolah saya, lalu variabel program studi saya, ada juga variabel alamat, ada variabel tempat lahir, lalu tanggal lahir, lalu ada juga variabel hobi. Nah, di sini kita tambahkan aja komentar agar tidak lupa, biar gampang. Nah, ini kita sudah membuat untuk variabelnya. Jadi data yang akan kita masukkan nanti di terminal ini bisa kita simpan di dalam masing-masing variabel ini. Bagaimana cara untuk memasukkan sebuah data ke dalam variabel ini? Kita menggunakan perintah yang namanya itu console in. Nah, yang pertama-tama kita buat dulu
kata-katanya, misalnya masukkan nama Anda titik dua, lalu kita titik koma. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya console in, lalu masukkan variabelnya itu nama. Nah, bisa begini. Namun kan console in ini hanya mengambil satu baris tanpa spasi. Jadi kan nama itu kan ada spasinya. Jadi kalau misalnya kata setelah spasi itu tidak diambil. Jadi misalnya nama saya Muhammad Alganin Albar, kata yang diambil hanya Muhammad saja. Nah, jadi karena menurut saya itu tidak mantap, tidak betul gitu kan. Nah, di sini bisa kita masukkan nama Anda. Kita masukkan Muhammad Algani bin Albar. Nah, nanti yang disimpan itu hanya kata Muhammadnya saja. Untuk Algani bin Albar ini tidak diambil karena antara Muhammad dan Algani ini ada sebuah spasi. Spasinya itu dilewatkan atau setelah spasi itu tidak diambil. Nah, di sini karena kita tidak memanggil kembali variabelnya, jadi tidak keluar. Jadi kita coba dulu, kita panggil dulu variabelnya. Tes nama. Kita panggil variabelnya nama. Sabar, kita buat dulu inline biar terpisah. Oke. Sorry, salah. Oke. Mari kita run. Nah, di sini kita masukkan dulu nama saya. Nah, bisa kita lihat di sini kalau yang diambil itu hanya kata-kata Muhammad. Karena kan seperti yang saya bilang itu, perintah console in ini hanya mengambil satu kata saja. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa mengambil satu baris ini, satu line sekaligus dengan spasinya? Yaitu kita menggunakan yang namanya itu perintah get line, buka kurung cin atau console in spasi variabel saya, misalnya nama. Nah, begini sudah berhasil. Mari kita coba dulu, kita run. Nah, kita coba masukkan nama saya Muhammad Algani bin Albar. Nah, bisa kita lihat di sini kalau misalnya satu barisnya itu diambil sekalian juga dengan spasi-spasinya. Maka di sini saya selalu menggunakan perintah getLine cin, tidak hanya cin saja. Nah, selanjutnya mungkin kalian bertanya-tanya gitu. NIM itu kan hanya angka. Kenapa saya di sini menggunakan variabel tipe data string? Karena untuk tipe data integer atau int itu nilai maksimalnya itu tidak memenuhi, tidak sebanyak nilai maksimal dari NIM saya. NIM saya itu 250511/2017. Sementara untuk max nilai dari integer itu adalah 214748367. Nah, jadi kan karena berlebih dia error. Saya sudah coba semalam itu dengan tipe data integer, tidak mau. Jadi mau nggak mau saya pakai string. Nah, selanjutnya langsung saja kita siapkan, kita selesaikan perintahnya ini. Nah, untuk di sini perintah masukannya semua sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah untuk keluaran.
nama. Nah, di sini untuk keluaran sudah selesai. Selanjutnya saya ingin menambahkan judul utama gitu sebelum memulai. Nah, kita tambahkan di atas ini cout ketik 2. Kita masukkan judul program biodata saya dari bahasa pemrograman C++. Nah, itu begini sudah selesai. Kita tambahkan juga di sini inline-nya dulu biar agak berbatas dia sama yang atas. Oke, sudah selesai. Untuk membuktikannya, mari kita jalankan dulu programnya. Kita jalankan. Kita tunggu. Nah, di sini dia ada judul besarnya dan juga dia meminta nama saya. Misalnya saya masukkan Muhammad Algani Win Albar. NIM saya 2505112017. Asal sekolah saya dari SMK swasta Yapim Biru. Selanjutnya untuk program studi saya adalah teknik komputer dengan D3. Selanjutnya alamat saya ada di Jalan Besar Deli Tua, perumahan Taman Deli Kencana Cluster. Selanjutnya untuk tempat lahir saya ada di Medan, tepatnya di sekitaran Helvetia. Lalu tanggal lahir saya ada di 5 Juni 2007. Hobi saya adalah bermain badminton, itu yang pertama. Lalu bermain game yang kedua. Yang ketiga menonton YouTube tentang alam dan juga teknologi. Nah, untuk hasil keluaran, nah seperti ini dia sudah rapi ya, sudah ada judulnya, sudah ada pembatasnya, dan juga titik-titik ini rapi. Nah, berarti untuk pemrograman soal ketiga sudah selesai. Dengan selesainya program ketiga ini, maka berakhirlah video saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga dosen saya. Saya Muhammad Algani Albar dari Prodi Teknik Komputer mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.